I'm gonna listen for me. I settle for the ghost of you. At least we are together. I love everything we used to be. You Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Guys, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat saudaraku yang tengah membuka YouTube saya kembali. Dan untuk di hari ini saya ingin menceritakan kelanjutan daripada Maiso Jenar atau Ronggotoh Joyo, ya, seorang tokoh utama di dalam cerita Nogososro dan Sabu Inten, yaitu sangat populer di tahun 1960, yang mengisahkan tentang sosok mantan prajurit Kesultanan Demak di dalam upaya mencari pusaka kerajaan yang bernama keris Nogososro dan Sabu Inten. Nah, untuk Maiso Jenar itu dikenal dengan nama Ronggotoh Joyo, karena gelar itu didapat saat masih menjabat sebagai salah satu prajurit pilihan di Kerajaan Demak. Maiso Jenar berasal dari Kadipaten Pandan Arang atau Semarang. Dia adalah murid dari Ki Ageng Pengging Sepuh alias Pangeran Hidayaningrat, putra dari Prabu Brawijaya kelima. Dan saudara seperguruannya adalah Ki Ageng Pengging alias Ki Kebu Kenongo, adalah putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Di dalam perantauannya, Maiso Jenar juga dikenal sebagai Manahan. Nama itu dipakai saat melarikan diri, ya, dari kejaran Laskar Banyu Biru demi menyelamatkan Aryo Saloko, putra sahabatnya Ki Ageng Gajah Suro. Masa kecilnya dilalui sebagai teman bermain Nis yang dikenal juga sebagai Ki Ageng Selo Enom. Nis Selo atau yang dikenal juga dengan sebutan Ki Ageng Nis adalah putra Ki Ageng Selo Sepuh. Legenda mengatakan bahwa Ki Ageng Selo Sepuh yang tinggal di daerah Selo, Grobogan, Jawa Tengah, mempunyai kelincahan yang luar biasa sehingga mampu menangkap petir, dan kemampuan ini menurun pada anaknya yaitu Nis Selo. Oke sahabat saudaraku, kemarin YouTube saya sudah mencapai di Alas Tambak Boyo, dan untuk kisah selanjutnya akan saya ceritakan kembali, yaitu kisah Maiso Jenar di sesi Geger Banyu Biru, guys. Oke guys, tentunya kita mulai saja ya guys. Saat itu terlihat sebuah pegunungan, yaitu Gunung Tidar, di mana Gunung Tidar itu adalah sarang daripada gerombolan golongan hitam, yang mana pernah salah satunya yaitu mengambil sebuah keris, ya, dari Kesultanan Demak, keris Nogososro dan Sabu Inten. Saat itu diambil oleh golongan hitam dan diletakkan di Gunung Tidar. Nah, setelah itu di mana Gunung Tidar itu ada sebuah pembicaraan antara Nyai Simoludro Nom dan Kyai Singoludro Nom, ya, sepasang suami istri, di mana membicarakan tentang sebuah keris yang sudah dia dapat. Nah, akan tetapi di saat membicarakan kedua bilah keris tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yaitu siswa daripada Simoludro Anom, itu mengatakan bahwa keris itu sekarang sudah hilang. Maka gemparlah untuk golongan hitam tersebut.
Dan tidak lama kemudian datanglah Simolodro Sepuh, ya, jadi bapak daripada Simolodro Anom. Simolodro Sepuh itu tergopoh-gopoh dan memberitahukan, ya, bahwasanya keris Naga Sasra dan Sabu Inten sudah tidak ada di Gunung Tidar, melainkan diambil oleh seseorang. Maka Simolodro Anom, ya, sepasang Simolodro Anom tadi bertanya siapa yang mengambil. Nah, Simolodro tua, ya, atau sepuh itu mengatakan yang mengambil yaitu seorang pemuda tampan memakai sumping melati dan blangkon warna hijau, yang tak lain yang bernama Mahisa Jenar. Ya, juga satu orang lagi, karena saat itu yang mengambil dua orang, Mahisa Jenar dan Gajah Suro. Gajah Suro itu dari Banyu Biru. Dan sempat untuk Simolodro Sepuh itu perang tanding melawan keduanya, tetapi keduanya bisa lolos karena ada pertolongan dari seseorang, sehingga pertarungan tidak dilanjutkan, sehingga keduanya lari menuju ke Banyu Biru. Jadi si Simolodro Sepuh itu bilang bahwasanya keris Naga Sasra Sabu Inten itu berada di Banyu Biru. Untuk itu Simolodro Anom, Simolodro Sepuh dan beberapa siswanya itu akan mendatangi Banyu Biru, ya, untuk mengambil kembali pusaka Naga Sasra Sabu Inten yang sudah ada di Banyu Biru. Guys, sekarang kita kembali ke Banyu Biru, ya, yang mana Banyu Biru tersebut itu ada kakak beradik, ya, yang bernama, ya, Gajah Suro dan Lembu Suro, yang mana Gajah Suro dan Lembu Suro itu adalah putra dari Ki Ageng Suro Dipoyono. Nah, saat itu adanya perbincangan, ya, antara Gajah Suro dengan istrinya, yang mana pembicaraan itu mengenai keberadaan keris Naga Sasra Sabu Inten yang sudah berada di Banyu Biru. Kedua suami istri itu tentunya berbicara, ngobrol-ngobrol mengenai pengambilan, ya, keris Naga Sasra Sabu Inten yang di Gunung Tidar saat bersama Mahisa Jenar. Dan akhirnya saat itu juga untuk daerah Banyu Biru itu terasa tentram, aman dan damai semenjak adanya keris Naga Sasra dan Sabu Inten di daerah itu. Pada saat bersamaan ada seorang yang menyusup di gedung pusaka, seorang pencuri dari golongan hitam, yang mana juga ingin mengambil keris Naga Sasra Sabu Inten yang berada di gedung pusaka Banyu Biru. Akan tetapi saat itu ketahuan oleh Aryo Saloko. Ya, Aryo Saloko ini adalah putra dari Ki Ageng Gajah Suro. Dan Aryo Saloko mendekati pencuri tersebut. Ya, pencuri tersebut bertopeng, ya, itu berjumlah 2 orang. Nah, yang mana tujuan Aryo Saloko ini ingin menangkap pencuri tersebut. Ya,
yang namanya pencuri tetap melawan. Akhirnya terjadilah peperangan antara kedua pencuri tersebut dan berperang dengan Aryo Saloka tadi. Yang satu pencuri itu masuk ke gedung pusaka, mengambil kedua pusaka, dan yang satunya melawan si Aryo Saloka. Perang keduanya itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya, karena kedua itu sama-sama pingsan gitu. Nah, di saat keduanya pingsan, yang pencuri satunya berhasil melarikan keris Nogosoro Sabunten keluar dari gedung pusaka. Itu pula penduduk Banyu Biru itu datang ke tempat itu, dan terlihat si Aryo Saloka pingsan tergeletak, dan di sisinya ada seseorang yang bertopeng, yaitu pencuri tadi. Otomatis ibu daripada Aryo Saloka itu menangis melihat anaknya yang tergeletak, ya, dan dilihat kok di sini ada orang lain. Nah, ini diperkirakan oleh Ki Ageng Gajasuro, mungkin Aryo Saloka barusan berperang melawan seseorang ini, dan terlihat di mana gedung pusaka terbuka. Gajasuro pun masuk melihat situasi di dalam gedung pusaka, dan betapa kagetnya di mana kedua pusaka yang ada di situ sudah tidak ada, yaitu keris Nogosoro dan Sabu Inten. Itu sudah hilang dari gedung pusaka. Dan akhirnya si Aryo Saloka sadar juga, bercerita bahwa ada orang yang mengambil pusaka tadi. Ketika Gajasuro membuka topeng, itu melihat bahwanya dia pernah mengenal wajah itu. Itu adalah kaum dari golongan hitam. Untuk itu si Gajasuro memerintahkan beberapa bawahannya untuk memburu orang yang membawa keris tersebut. Belum sampai mengejar, tiba-tiba datanglah beberapa penduduk mendatangi ke tempat tersebut sambil tergopoh-gopoh memberikan sebuah kabar bahwasanya Banyu Biru itu porak-poranda dibakar oleh perampok. Jadi desa itu diobrak-abrik sama perampok. Ya, perampok tersebut tak lain adalah dari golongan hitam yang saat itu banyak sekali mendatangi daerah itu, ya, menyiksa penduduk, membunuh dan membakar desa tersebut. Lalu Gajasuro mendengar hal tersebut, bersama penduduk yang ada di situ datang ke tempat kejadian melawan beberapa perampok. Dan di kejauhan terlihat juga beberapa orang yang sedang perang tanding, yaitu terlihat ayahnya sendiri, yaitu ayah Gajasuro yang bernama Ki Ageng Surodipoyono. Itu berperang melawan orang tua juga, ya, sama-sama umur tua, ya, dengan kelincahan, dengan ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Peperangan adu jotos, adu ilmu, terlihat jelas debu-debu bertebaran, pohon-pohon pada tumbang. Adanya keilmuan antara dua orang tadi, yaitu antara Ki Ageng Surodipoyono melawan Simoludro Sepuh. Jadi Ki Ageng Surodipoyono ini dari golongan ilmu putih, dan untuk Simo
ludro sepuh itu dari golongan hitam. Karena tujuannya yaitu memang mau mengambil kembali pusaka yang ada di Banyu Biru ya. Perang tanding tidak terelakkan ya, dan sana sini terlihat penduduk merasa cemas, rumah-rumahnya dibakar. Disitulah terjadinya yang bernamanya geger Banyu Biru ya, pura-poranda dibuat ajang peperangan antara ilmu hitam dan ilmu putih, atau golongan ilmu hitam dan golongan ilmu putih. Juga terlihat juga itu seorang tua yang sudah dikenal suaranya oleh Mahesa Jenar, yaitu Ki Ageng Pandana Alas. Ki Ageng Pandana Alas pun juga ke situ ya, ke Banyu Biru. Itu perang sangat-sangat seimbang. Perang pun terus berkobar, masing-masing punya lawan ya, baik itu Mahesa Jenar, baik itu Gajah Suro, Lembu Suro ya, juga Ki Ageng Surodipoyono. Itu semua punya lawan sendiri-sendiri dengan golongan hitam. Yang golongan hitam tadi banyak, itu baik dari Pasingsingan, terus si Singoludro Anom, Singoludro Tepuh. Itu guys, jadi ramai banget. Oke guys, tentunya terima kasih ya. Ini masih banyak cerita sebenarnya untuk kelanjutan itu, tapi nanti daripada banyak-banyak waktu sehingga harus saya cukupin terlebih dahulu. Lain waktu bisa disambung lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah support, like, comment, subscribe-nya. Dan akhirul kata saya ucapkan wa taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.